Oke, setelah programnya sudah di-build ya, selanjutnya kita akan membuat tampilan layout-nya. Ya, jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita membuka terlebih dahulu ya. Jadi tampilan layout-nya kalian bisa lihat di dalam folder res, kemudian di sini ada folder layout ya. Lalu kita klik di activity main. Nah, ini untuk tampilan utamanya. Jadi kita akan rubah seperti tampilan ini ya. Nah, eh, yang kita perlukan kita hapus dulu. Ini text view-nya. Jadi kita tidak gunakan ini ya. Oke, lalu di sini kita ganti ya. Untuk Android X-nya constraint layout ini kita ganti menjadi linear layout. Oke, enter ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan atribut di bawahnya. Di sini ada orientation ya, orientation vertikal, kemudian padding ya. Jadi padding kita buat di sini 16 dp. Oke, 16 dp. Nah, untuk tampilannya bisa kita lihat di mode desain atau split ya. Jadi di atas kanan ini kita bisa klik mode split atau desain. Nah, ini tampilannya menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa layout sebenarnya. Nah, nanti akan dijelaskan ya bagaimana layout apa saja. Nah, untuk layout linear ini jadi nanti tampilannya dia akan ini ya, karena kita buat vertikal dia akan ke bawah ya, dan dia satu baris ya, jadi setiap komponen itu akan dibuat per baris. Oke, dan padding ini artinya ketebalannya antara sisi tepi dengan kontennya nanti. Jadi ketebalan antara sisi tepi layar handphonenya dengan kontennya, yaitu 16 dp ya. Ini density pixel ya, jadi di situ nanti ada satuan-satuannya sebenarnya selain ini ya. Nah, mungkin kedepannya kita akan jelaskan juga tuh satuan-satuan, ada 16 dp, ada px ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah kita buat linear layout, nah kita bisa memanfaatkan mode desain. Jadi di sini kita klik desain ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang pertama ya, di sini kan ada label panjang, lebar, tinggi ya. Jadi kita bisa tambahkan text view. Kita drag and drop saja ke dalam ya, dalam tampilannya. Kemudian kita ubah ya teksnya menjadi panjang. Panjang, oke. Nah, lalu untuk ID-nya ya, karena kita tidak akan mengontrol ini, maka kita hapus saja. Nah, panjang seperti ini. Oke. Nah, setelah kita buat labelnya, selanjutnya kita buat inputannya. Jadi kalian buka di sini di palette-nya ya, ada teks, kalian cari saja plain text. Kita bisa kalian menggunakan ini ya, kaca pembesar ini kalian cari. Oke, kita drag and drop lagi. Nah, di sini kita hapus teksnya ya. Jadi kita hapus di sini, kosongkan. Kemudian untuk namanya di sini kita buat di situ edt underscore panjang ya, panjang. Oke, untuk ID-nya. Nah, kenapa kita rubah ya, ini untuk kita kontrol ya di logikanya nanti di main activity Java-nya ya. Oke, setelah kita ubah, selanjutnya kita tambahkan di sini untuk input type-nya. Jadi kalian bisa klik yang di sini ya, di input type atributnya. Kalian klik yang bendera ya, arahkan dulu ke sini, kita klik yang bendera. Nah, kita hilangkan dulu yang di sini ya, text person name-nya kita hilangkan, lalu kita ganti menjadi di sini number desimal. Jadi yang akan kita inputkan di sini kan untuk angka dengan desimal ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga atribut line, kita cari ya. Klik kaca pembesar ini, saya ulangi. Oke, kemudian line-nya kita buat satu line saja. Jadi cuma satu baris ya untuk inputannya. Nah, selanjutnya kita tambahkan text view lagi sama ya.
kita hapus ID-nya, lalu teksnya kita buat di sini lebar. Nah, lanjutnya lagi kita tambahkan plain text lagi sama ya. Sama, lalu kita hapus name-nya, lalu di sini edt, kita buat ID-nya ya, edt underscore sini lebar. Oke, sudah kita buat ID-nya, lalu kita tambahkan di sini untuk input type-nya ya. Di input type-nya kita rubah ya menjadi number desimal. Oke, apply. Untuk line-nya kita buat di sini 1. Oke, tambah lagi teks. Ini bisa di copy paste nggak Pak? Bisa ya. Jadi nanti boleh kalian coba. Oke, di sini kita hapus ya. Lalu kita tambahkan teksnya tinggi. Yang ketiga tinggi. Nah, selanjutnya kita tambahkan plain text lagi di bawahnya. Lalu kita beri ID, edt tinggi. Oke, enter. Lalu lemnya kita hapus ya. Nah, selanjutnya kita ubah input type-nya. Ya, kita ubah menjadi number desimal juga. Number desimal, oke, apply. Nah, selanjutnya kita membutuhkan button ya. Jadi button, kalian klik di sini di tab buttonnya, kita drag lagi. Nah, di button ini ya, kita buat teksnya hitung. Nah, kemudian buttonnya kita buat di sini btn hitung ya, btn hitung. Oke. Selanjutnya kita tambahkan resultnya, jadi hasilnya berupa text view juga. Ya, jadi kita tambahkan text view di bawah hitung ini. Ya, kita ubah di sini menjadi TV. TV itu singkatan dari text view ya. Text view hasil. Oke. Lalu teksnya di sini kita buat 0 saja ya, 0 untuk nilai awalnya. Lalu kita buat dia menjadi di tengah ya posisi teksnya. Jadi ke atributnya kita cari gravity, kita klik yang bendera ini, kita buat di situ center ya, center. Oke, apply. Nah, nanti dia posisinya di tengah seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Kita perbesar ya tulisannya, jadi size-nya kita ubah ini 14 menjadi 24p. Jadi untuk teks itu satuannya sebaiknya SP ya. Nah, nanti untuk penjelasannya mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, setelah kita rubah ini, lalu bolehlah stylenya ya kita rubah juga menjadi bold ya. Oke, supaya kelihatan ya hasilnya ini di bawah. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya di komponen tree-nya ini tanda seru semua, ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dijalankan pun nggak masalah ya, kalau misalnya warning masih bisa dijalankan. Namun sebaiknya untuk teks yang ini ya, ini kenapa warning? Jadi karena warning ini dikarenakan kita langsung menginputkan teksnya ke dalam atributnya ya. Jadi di Android ini, di Android Studio ini kan kita bisa membuat aplikasi kita ini berbeda bahasa di setiap negaranya, jadi atau istilahnya localization ya. Nah, jadi kita harus menempatkan string kita ini ke dalam values ya, di sini dalam values ini. Oke, caranya ya kita coba buka di mode split ya. Nah, di sini kan ada yang ditandai ya kuning. Nah, kalian bisa tekan Alt Enter ya. Kemudian kalian enter lagi di extract string resource. Nah, di sini kalian bisa beri nama ya. Untuk secara globalnya ya kan kita buat saja namanya itu ini ya, menggunakan bahasa Inggris ya, tapi boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita gunakan bahasa Indonesia di sini ya, langsung saja di oke. Tapi kalau misalnya kita buat dengan bahasa Inggris ya boleh ya. Di sini kita buat
length ya, misalnya length di sini. Oke. Nah, hilang ya. Kemudian yang lebar kita alt enter lagi, ekstrak, lalu di sini kita buat width ya. Kemudian yang tinggi alt enter lagi, ekstrak, lalu kita buat di sini height. Ini tulisannya oke lah, boleh. Ya. Oke, selanjutnya yang hitung juga kita ekstrak sini, misalnya kita buat di sini calculate ya. Nah, yang nolnya ini kita buat di sini 0. Tapi sebenarnya nggak perlu ya yang ini ya 0 ini ya. Tapi nggak apa, kita buat saja ya. Nah, kita lihat di sini warningnya sudah hilang ya. Nah, ada beberapa di sini kita bisa lihat ya. Mungkin hintnya yang kita hilangkan ya, karena tadi kan kita hilangkan teksnya, tapi nggak masalah ya, nggak masalah kalau misalnya hintnya kita hilangkan ya. Hint itu pada saat kita arahkan posisi ini, sebelum kita arahkan ya, sebelum kita arahkan itu ada teks ya, biasanya abu-abu ya kan, pada saat kita arahkan ke isiannya nanti hilang teksnya gitu kan. Nah, kita bisa tambahkan itu, juga bisa juga tidak ya. Oke, untuk layout-nya saya rasa cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan buat logikanya ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan logika program ya. Nah, di sini untuk logika program kita buka di folder Java, kemudian kalian buka package-nya, lalu di situ ada main activity. Ya, di main activity inilah kita akan tambahkan. Nah, untuk menambahkannya kalian tambahkan di dalam method onCreate ya. Jadi pada saat activity-nya dibuat. Oke, kita tambahkan dulu triggernya ya. Jadi pada saat kita klik tombol hitung ya, itu baru program akan menghitung panjang, lebar, dan tingginya. Oke, jadi kita buat di sini button hitung ya, kemudian dot set on click listener. Jadi on click listener ini pilih di sini ada autocomplete ya. Pilih yang ada titik tiganya. Oke, titik tiganya kita enter. Nah, kita enter lagi ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan variabel ya. Jadi kita buat file di sini, kemudian input length ya. Length, kemudian sama dengan di sini edt panjang ya. Kemudian kita ambil teksnya, lalu kita ubah menjadi string ya. Kemudian kita ubah lagi di sini, kita tambahkan trim ya. Trim ini untuk memenggal spasi yang ada di depan atau di belakang teksnya ya. Jadi kita antisipasi itu. Karena kan yang akan kita proses nanti adalah desimal. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi input untuk width-nya ya, lebarnya, lalu sama dengan edt lebar, kemudian titik teks ya, teks to string ya, sama ya, string juga. Oke, di sini ada autocomplete, kalian tinggal enter saja ya. Yang ketiga input height ya. Lalu di sini sama dengan edt tinggi text, lalu to string ya, to string trim. Oke, setelah kita dapatkan inputannya, lalu kita bisa tambahkan perhitungannya ya. Jadi di sini untuk perhitungannya kita buat variabel ya, variabel di sini. Oke, misalnya di sini hasil ya. Hasil sama dengan kita buat input. Pertama length kita rubah menjadi double ya, double. Kemudian kita kali ya. Jadi rumus untuk volume kan dikali semua. Kita tambahkan input width-nya ya, kita ubah menjadi double juga tuh, double. Kemudian dikali lagi dengan input height-nya ya.
kemudian kita rubah lagi menjadi double juga, to double. Oke, setelah kita rubah ini, kita tinggal tampilkan di text view-nya yang tadi kita buat di layout ya. Ini namanya kan TV hasil. Oke, text view hasil. Sini kita tampilkan ya dari titik teks, kemudian sama dengan hasil. Oke. Hasilnya ini kan ini ya, kita ubah dulu menjadi string. Jadi kita tambahkan sini tuh string. Oke, jadi untuk logikanya ya seperti ini saja ya, jadi tidak banyak ya. Nah, kita bisa coba jalankan. Oke, kalau misalnya sudah sukses ya, nanti dia akan terbuka sendiri seperti ini ya. Nah, untuk uji cobanya kita inputkan, misalnya panjangnya di sini 3 ya, lebarnya 4, kemudian tingginya 5, coba kita hitung. Oke, 3 kali 4 12 ya, 12 kali 5 60. Hasilnya benar ya. Nah, namun di sini kita belum punya batasan inputan ya. Misalnya kalau misalnya tingginya kosong, kita hitung, nah dia akan close. Nah, bagaimana untuk menghandle masalah tersebut? Jadi kita perlu tambahkan di sini untuk batasannya ya. Nah, kalian bisa buat satu variabel ya, var di sini is empty field, kemudian kita buat null defaultnya itu false ya. Jadi perbedaan antara val dengan var ini ya kan, kalau val ini dia tidak ini ya, jadi tidak bisa diubah lagi untuk value-nya ya. Kalau var ini jadi dia bisa berubah-ubah ya, variabelnya is empty ini ya kan, bisa kita kasih value yang lain. Oke. Nah, di sini kita tambahkan when ya, kemudian buka kurung kerawal. Nah, jadi ini tipenya boolean ya. Kalau misalnya false and true ini kan berarti tipenya boolean, tipe datanya. Lalu kita tambahkan di sini jika ini ya, ketika input length-nya ini is empty ya. Kemudian kita tambahkan di sini arrow ya. Jadi arrow ini strip kemudian lebih besar dari ya. Kemudian buka kurung kerawal. Nah, di sini kita buat is empty-nya berarti kalau misalnya dia kosong, maka di sini true ya. Kemudian kita akan tampilkan percent error di yang ini ya, berarti kalau length itu kan panjangnya ya. Jadi panjangnya pada saat dia kosong, maka percent errornya field ini tidak boleh kosong. Oke. Nah, kita buat untuk ketiga inputan ya. Jadi yang kedua ada input width-nya is empty juga ya. Is empty. Kemudian error lagi, buka kurung kerawal ya, is empty-nya berarti di sini true. Nah, di panjangnya berarti lebar ya. Ini errornya kita tampilkan fill ini tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya kalian mau copy sebenarnya bisa ya, cuman nggak apa-apa, kita sambil ketik kan sambil kita mengingat ya coding-codingnya. Jadi sebaiknya diketik ulang saja semuanya. Oke. Kemudian yang ketiga ini, oke, edit tinggi ya. Tinggi errornya dan buat fill ini tidak boleh kosong. Oke. Atau kalian bisa lebih spesifik ya. Misalnya panjang tidak boleh kosong, lebar tidak boleh kosong, tinggi tidak boleh kosong, juga seperti itu.
Nah, ini meletakkannya tadi di antara ini deklarasi ini ya dan perhitungannya atau prosesnya. Oke. Nah, setelah when ini kita tambahkan if di sini, if tanda seru is empty field. Kemudian buka kurung kurawal ya. Nah, di dalamnya kita pindahkan ya, coding prosesnya ke sini. Oke, ini berarti artinya kalau misalnya kita tambahkan tanda seru, ini negasi dari is empty-nya. Kalau misalnya tadi nilainya false ya. Nah, berarti pada saat dia true ya, maka dia tidak kosong kan, tidak kosong. Nilainya itu berarti false. Kalau misalnya tidak kosong ya, artinya kayak seperti itu ya. Kalau misalnya kita baca, maka prosesnya akan dijalankan. Oke, bisa kita jalankan kembali ya. Kita klik run. Emulatornya dijalankan kembali. Nah, coba kita langsung saja tekan tombol hitung. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya. File ini tidak boleh kosong, jadi tidak akan error seperti tadi lagi. Oke, kita inputkan lagi misalnya di sini angka 5 ya. Di sini angka 6, di sini angka 3 ya. Kita hitung. Oke. Nah, ini juga bisa menggunakan koma ya. Komanya kalau di sini pakai titik berarti 5,5 misalnya. Di sini atau 6,3 kita hitung. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat di sini program atau aplikasi sederhana ya, menghitung volume ya. Nah, di sini kalian sudah belajar membuat inputan, kemudian kalian sudah belajar membuat tombol ya, kemudian di sini juga ada hasilnya ya, kemudian bagaimana kalian memberikan batasan-batasan kepada inputannya ya. Nah, ini juga sudah kalian buat, tinggal kalian coba pelajari lagi ya. Jika ada yang ditanyakan boleh melalui Edmodo atau WhatsApp ya. Nah, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar ya.